Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 2001. Film ini berjudul Princess Diaries. Film ini diawali dengan seorang gadis berumur 15 tahun bernama Mia, sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolahnya. Hari itu, Mia yang tak pandai berbicara di depan umum terpilih untuk menjadi lawan debat teman sekelasnya, yaitu Josh. Namun hal memalukan terjadi. Kritikan yang dilontarkan teman-teman Mia saat ia berada di atas panggung membuat pikirannya buyar. Ia tak bisa berpikir, mual dan ingin muntah. Mia akhirnya ditertawakan teman-teman sekelasnya. Jadi tak terlihat adalah keinginan Mia. Ia ingin semua orang tak menghiraukannya. Ia tak ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang. Dan Mia mendapatkan itu. Ditambah penampilan Mia membuat orang-orang enggan untuk dekat dengan Mia. Lily sahabatnya justru lebih dikenal orang-orang dibandingkan Mia. Saking tak terlihatnya, Mia lagi-lagi diduduki oleh seseorang. Namun di balik orang-orang yang tak melihat Mia, justru Michael terus melihat Mia. Michael adalah kakaknya Lily. Setahun yang lalu ayah Mia meninggal. Ia tak pernah bertemu dengan ayahnya ataupun keluarga ayahnya sekalipun. Namun ayah Mia membiayai sekolahnya dan selalu memberi Mia kado ulang tahun. Hari itu ibu Mia mengabarkan bahwa nenek dari ayah Mia menelpon. Ia mengajak untuk minum teh bersama. Ibu Mia, yaitu Helen, meminta Mia untuk menemuinya. Awalnya Mia menolak. Ia menganggap neneknya angkuh karena sama sekali tak pernah menghubunginya selama 15 tahun. Namun saat ibunya mengatakan bahwa ayahnya ingin sekali Mia bertemu dengan neneknya, Mia pun akhirnya menyetujuinya. Esoknya Mia mendatangi alamat yang diberikan oleh neneknya. Ternyata itu adalah kedutaan besar Genovia. Hari itu ia bertemu dengan neneknya, Clarice Renaldi. Saat bertemu, Clarice tak menyangka dengan penampilan cucunya saat itu. Bukan hanya dengan penampilan, kelakuan Mia pun membuat Clarice terheran-heran. Saat itu, Clarice mengatakan bahwa ayah Mia adalah putra mahkota Genovia dan Clarice adalah Ratu Genovia. Awalnya Mia mengira neneknya hanya bercanda. Saat Clarice meyakinkan Mia dan Mia mengetahui bahwa ia adalah sebenarnya seorang putri, Mia spontan melontarkan kata-kata yang membuat neneknya terkaget. Mia merasa semuanya tak masuk akal. Sejak ayah Mia meninggal, Mia menjadi satu-satunya pewaris tahta. Dan itu sudah menjadi hukum kerajaan Genovia. Namun, Mia tak bisa membayangkan bahwa ia harus memerintah negara. Memimpin diri sendirinya pun ia tak bisa. Ditambah, ia harus belajar politik, sejarah, seni, belajar cara duduk, berdiri, berjalan, dan tinggal di Genovia. Membayangkannya saja membuat Mia ingin meledak. Dengan tegas, Mia mengatakan ia tak mau menjadi seorang putri. Sesampainya di rumah, Mia kecewa karena selama 15 tahun Helen tak menceritakan apa-apa kepada Mia bahwa ayahnya adalah anggota kerajaan. Sebenarnya, ibu dan ayah Mia sudah bercerai. Mereka bercerai karena keinginan kedua belah pihak. Ibu Mia tak ingin seumur hidupnya tinggal di kerajaan dengan banyak peraturan. Ibu Mia ingin menjadi pelukis yang bisa hidup dengan bebas. Mereka ingin diam-diam bercerai agar ayah Mia dapat menikah lagi dan memiliki keturunan, sehingga ia dan Mia dapat hidup dengan tenang. Helen berencana akan menceritakan itu kepada Mia saat ia berumur 18 tahun. Namun tak disangka ternyata ayah Mia meninggal, dan keadaan terpaksa harus berubah. Beberapa hari kemudian, Clarice mendatangi rumah Mia untuk kembali membujuknya. Clarice mengatakan kepada Helen bahwa jika Mia menolak menerima tahta, maka Genovia tak akan ada lagi. Ini karena Mia adalah satu-satunya pewaris tahta saat itu. Mia benar-benar menolak, ditambah ia merasa ditelantarkan neneknya dan dibohongi ibunya selama 15 tahun. Namun akhirnya Mia setuju dengan perjanjian bahwa ia akan hadir dalam pelatihan menjadi putri dan hadir pada pesta tahunan Genovia. Setelah itu Mia akan memutuskan untuk menerima tahta atau menolak tahta menjadi putri kerajaan. Sepulang sekolah, Mia pergi ke bengkel di mana mobil impiannya berada. Di sana Michael bekerja.
Pemilik bengkel mengatakan harga mobil itu $400 dan itu membuat Mia kaget. Michael menawarkan untuk kerja gratis di sana agar Mia mendapatkan mobil itu. Namun Mia langsung mengatakan bahwa ia akan meminta kepada neneknya. Hari itu Mia datang ke kedutaan besar Genovia untuk bertemu neneknya Ratu Clarice. Mia mendapatkan banyak pelajaran hari itu, mulai dari cara berjalan, cara berdiri, bahkan cara duduk sebagaimana seorang putri. Meskipun tak berjalan mulus, Clarice dengan sabar mengajari cucunya itu. Clarice juga mengatur penampilan Mia. Ia ingin mengubah penampilan Mia. Clarice memanggil Paolo untuk menangani penampilan Mia. Saat itu, Paolo kaget dengan penampilan cucu Ratu Clarice. Mia sama sekali tidak terlihat bahwa ia adalah seorang putri. Paolo mulai mengerjakan tugasnya untuk membuat Mia tampak lebih seperti putri, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kaki Mia. Meskipun saat itu, sisir Paolo sampai patah karena rambut Mia yang sangat tebal. Setelah beberapa sentuhan, akhirnya Paolo berhasil membuat Mia benar-benar seperti seorang putri. Esoknya, Mia menjemput Lily dengan penampilan yang sudah sangat berubah. Sampai-sampai Michael tak berkedip melihat Mia. Namun sayangnya, Lily terus berkomentar buruk tentang penampilan Mia yang sekarang, membuat Mia menjadi sangat jengkel mendengarnya. Joe pun tak suka mendengar ocehan Lily sepanjang perjalanan. Lily mengoceh karena ia tak tahu apa-apa soal Mia. Saat itu, Mia masih merahasiakannya. Lily cemburu karena sahabatnya tiba-tiba berubah dan sulit untuk diajak bermain. Lily sebenarnya takut kehilangan sahabatnya itu. Saat itu juga Mia mengatakan kebenarannya kepada Lily, dan Lily akhirnya memahaminya. Di dalam kelas, Mia menggunakan topi untuk menyembunyikan tatanan rambut barunya. Tapi Lana yang duduk di belakang Mia mengadu kepada guru hari itu, yang membuat Mia paksa membuka topinya. Beberapa dari mereka mengomentari Mia karena iri, tapi Lily segera membelanya. Hari itu, Mia berjalan lebih dulu dengan Michael. Michael mengajak Mia untuk bertemu Sabtu malam. Mereka juga membahas soal mobil impian Mia, dan Mia menyetujuinya untuk bertemu. Sesampainya di sekolah, Mia melihat banyak wartawan yang menunggunya. Ternyata ada yang membocorkan bahwa Mia adalah seorang putri dan di mana Mia bersekolah. Hari itu, suasana sekolah menjadi sangat ramai, dan semenjak itu Mia menjadi pusat perhatian. Dan ternyata Paolo yang membocorkannya kepada media. Malam itu, Mia menghadiri acara makan malam kerajaan. Awalnya, Mia melakukannya dengan sangat baik. Suasana malam itu terlihat sangat tegang, hingga akhirnya Mia melakukan kekacauan, dan membuat semua orang di sana tertawa. Mia merasa malam itu ia membuat neneknya dan ayahnya kecewa. Esoknya, Mia tampak tak bersemangat karena kejadian semalam. Akhirnya, Clarice membatalkan semua rencananya hari itu dan memutuskan untuk bersenang-senang dengan Mia. Mia sangat senang, ia ingin menunjukkan mobil impiannya kepada neneknya. Hari itu, dengan mudahnya Clarice membelikan mobil itu untuk Mia, dan mereka berjalan-jalan bersama. Mia dan Clarice bermain bersama, bahkan melakukan foto booth bersama. Hari itu juga, Clarice menceritakan tentang ayahnya kepada Mia. Kehidupan Mia di sekolah hari itu sangat berubah. Mia menjadi pusat perhatian setiap orang. Sekarang satu sekolah justru melihat keberadaan Mia. Bahkan orang yang disukai Mia hari itu menotis Mia. Diam-diam Mia selama ini menyukai Josh, meskipun Josh tidak pernah berbuat baik pada Mia. Hari itu, Josh mengajak Mia untuk pergi bersama ke pesta pantai Baker. Dan tentu saja Mia menyetujuinya. Mia lupa janjinya dengan Michael. Mia juga lupa janjinya dengan Lily untuk datang ke acara siaran. Mia menemui Michael dan menceritakan janjinya dengan Josh. Mia juga mengundurkan janjinya dengan Michael. Michael tentu saja kecewa mendengarnya, tapi ia tak menunjukkan itu ke Mia. Hari itu, di pesta pantai Baker, Mia bersenang-senang dengan Josh. Di sisi lain, Mia melupakan janjinya dengan Lily. Mia juga tak mengabari apa-apa yang membuat Lily menunggu. Dan Lily sangat kecewa. Tengah-tengah acara, tiba-tiba ada helikopter. Ternyata itu adalah para wartawan. Josh membawa Mia pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Saat itu ternyata Josh memanfaatkan Mia demi ketenarannya. Mia lagi-lagi dijebak. Lana, Anna, dan Fontana mengumpulkan para wartawan. Mereka membuka tenda saat Mia berganti pakaian, membuat Mia sangat malu dan frustasi. Esoknya, Clarice benar-benar kecewa dengan kelakuan Mia yang tertangkap berita hari itu. Clarice juga memutuskan untuk membatalkan Mia menjadi seorang putri.
dan Mia menerima kritikannya dengan baik. Clarice juga menyampaikan meskipun itu Mia harus tetap datang ke acara tahunan kerajaan, dan Mia menyetujuinya. Namun saat itu Joe datang mengemukakan semua pendapatnya tentang apa yang telah terjadi pada Mia saat itu kepada Clarice. Di sekolah, Mia kembali mendapatkan bulian dari teman-temannya karena kejadian di pantai malam itu, yang membuat berita-berita aneh tentang Mia tersebar. Saat itu, Lily masih merasa kecewa dengan Mia yang tak jadi datang ke acaranya. Mia meminta maaf dan memberitahu Lily bahwa ia batal menjadi putri, dan itu membuat Lily kaget. Mia membujuk Lily dengan mengundangnya ke pesta tahunan Genovia di gedung kedutaan besar Genovia. Itu ternyata berhasil membuat Lily kembali bersemangat. Pada saat pelajaran olahraga, Mia membalaskan dendamnya kepada Josh. Ia memukul bola kecilnya dan mengenai alat vital Josh. Hari itu untuk pertama kalinya Mia lulus pelajaran olahraga. Selain itu, Mia juga membalaskan dendamnya kepada Lana. Saat Lana mengejek Jeremiah yang tengah duduk dengan Mia, dengan santainya Mia melumuri baju cheers Lana dengan es krim yang dipegangnya. Saat itu Lana benar-benar dipermalukan. Hari itu Clarice datang membawakan kado berupa buku harian sebagai hadiah ulang tahun Mia yang ke-16 tahun. Itu adalah hadiah yang sudah disiapkan ayah Mia sebelum meninggal. Saat itu Clarice meminta maaf soal perkataannya dan ingin Mia menjadi putri. Namun saat itu Mia menolak. Mia benar-benar takut mengecewakan neneknya lagi dan lagi. Saat itu Clarice tak memaksa Mia. Namun ia meminta agar Mia saat malam pesta tahunan nanti mengumumkan bahwa ia meninggalkan gelarnya sebagai putri. Malam itu adalah malam pesta tahunan Genovia. Mia berencana untuk kabur dan tidak datang ke pesta tahunan Genovia. Namun saat itu Mia menemukan surat dari ayahnya yang ditulis sebelum ia meninggal. Mia membacanya dan membuat Mia berubah pikiran. Akhirnya Mia memutuskan untuk pergi ke pesta tahunan Genovia. Mia pergi dengan mobil kesayangannya meskipun saat itu hujan turun dengan sangat deras. Malam itu di kerajaan, semua orang mengkhawatirkan Mia yang tak kunjung datang. Sisi lain, di tengah perjalanan mobil Mia mogok dan membuat Mia sangat putus asa. Namun akhirnya tiba-tiba Joe datang menjemput Mia. Sampainya di sana, Mia tak ada waktu untuk berganti pakaian. Mia akhirnya menyapa semua tamu yang hadir dengan pakaian dan rambutnya yang basah. Ia mengungkapkan semua perasaannya. Mia yang awalnya sangat tak bisa berbicara di depan umum sampai ingin muntah, malam itu dengan tegasnya ia berbicara dan mengatakan bahwa ia adalah putri Genovia. Saat itu Clarice sangat terharu mendengar keputusan cucunya. Clarice benar-benar bangga dengan keputusan Mia untuk menjadi penerus kerajaan. Hari itu Mia resmi menjadi putri pewaris tahta kerajaan Genovia dan akan memimpin Genovia. Dengan gaun cantik dan mahkota di kepalanya, Mia berdansa dengan Michael. Saat itu akhirnya Mia memilih Michael dengan alasan bahwa hanya Michael yang tetap melihat Mia saat semua orang tak melihatnya. Akhirnya masa depan Genovia tak lagi terancam karena ia memiliki putri raja untuk meneruskan kerajaannya. Dan ia adalah Amelia Mione Thermopolis Rinaldi, putri mahkota kerajaan Genovia.